Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu من خيرته صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, di mana kita berharap dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan bertambahnya ilmu kita maka bertambah juga ketakutan kita kepada Allah Azza wa Jalla, besarnya rasa harapan kita kepada Allah Tabaraka wa taala, dan tingginya kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, insyaallah tabaraka wa taala di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan akan hari kiamat. Ada beberapa poin yang sudah kita bahas di dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah potret hari kebangkitan, berikutnya adalah kondisi hari kiamat dan kedahsyatannya, berikutnya adalah potret perhitungan amal dan potret timbangan amal. Yang akan menjadi pembahasan kita biidznillah azza wa jalla di siang hari ini adalah poin yang kelima, yaitu potret sirat. Ya, suatu tempat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya sebagai tempat yang dengannya setiap orang yang masuk ke surga pasti dia akan melewatinya. Gitu ya. Setiap orang yang akan masuk ke dalam surga pasti dia akan meniti tempat tersebut. Baik, untuk pembahasan kali ini insyaallah tabaraka wa taala kita minta kesediaan dari Ibu Al-Khansah mungkin ya, Ibu Al-Khansah Salsabila untuk membacakan materi kita. Afwan Ustaz, hari ini izin Ah, mendengarkan dulu nah, Ustaz. Afwan. tidak apa-apa, khair insyaallah. Baik, kalau Ibu Leli bagaimana Ibu Leli? Insya Allah bisa Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. 5. Potret sirat. Di dalam As-Sahihain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang tentang ru'ya dan syafaat disebutkan. Kemudian as-sirat diletakkan di atas neraka jahanam. Aku dan umatku adalah orang pertama yang melewatinya. Pada hari itu tidak ada yang bicara kecuali para rasul. Doa para rasul pada hari itu adalah, Ya Allah, berikanlah keselamatan. Di dalam jahanam ada besi pengait yang tajam seperti duri pohon as-sa'dan. Tahukah kalian pohon as-sa'dan? Mereka menjawab, tahu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya besi pengait tersebut seperti duri as-sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya, kecuali hanya Allah. Besi pengait itu menyambar manusia akibat perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang celaka karena amalnya, dan sebagian mereka ada yang berhasil menyeberanginya hingga selamat. Selain itu, dalam hadis yang panjang tentang ru'yah dan syafaat yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, disebutkan, kemudian didatangkanlah Al-Jisr dan diletakkan di antara dua tepi neraka jahanam. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah Al-Jisr itu? Beliau menjawab, ia adalah jembatan yang licin lagi menggelincirkan.
Di atasnya terdapat besi penyambar berbentuk pengait yang tajam serta duri tajam yang besar. Ia mempunyai duri yang ujungnya bengkok. Di Najd ia disebut As-Sa'dan. Orang mukmin melewatinya sebagai kedipan mata, bagaikan kilat, bagaikan angin, bagaikan kuda yang bagus dan binatang tunggangan. Maka ada yang selamat sampai di tepian tanpa mengalami suatu apapun, ada pula yang selamat sampai di tepian dalam keadaan robek-robek. Namun ada pula yang terjatuh ke dalam neraka, sampai-sampai orang yang terakhir dari mereka menyeberang dengan mengesot. Di dalam hadis Muslim dalam sebagian jalur periwayatannya, Abu Sa'id berkata, telah sampai kepadaku bahwa jembatan tersebut lebih kecil dan lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Na'am, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Poin yang kelima di dalam pembahasan tentang hari kiamat adalah potret sirat. Sebuah jembatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan ya untuk dilewati oleh ya hamba-hambanya yang beriman. Sehingga di sirat ini memang tidak ada orang ya, orang kufar yang melewatinya. Yang melewati sirat itu adalah orang-orang yang beriman. Dan dari kalangan munafikin ya, yang zahirnya menampakkan keislaman. Tetapi orang-orang yang kufar, orang-orang musyrikin, mereka terlebih dahulu yaitu dilemparkan dan dicampakkan ke dalam api neraka. Dikatakan oleh al-muallif di dalam as-sahihain disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang panjang tentang ru'yah dan syafaat. Ya. Sebagian ulama menyebutkan hadis itu adalah dengan hadis syafaat. Sebagian menyebutkan hadisnya adalah hadis tentang ru'yah. Kenapa? Karena di dalam hadis tersebut diceritakan tentang bagaimana syafaatul uzma yang akan dimintakan oleh Nabi SAW untuk seluruh umat manusia. Dan di dalam hadis itu juga terdapat pembahasan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala ya itu dapat dilihat pada hari akhir. Sehingga disebut dengan ru'yah. Potongannya dari hadis pandangan tersebut adalah kemudian as-sirat diletakkan di atas neraka jahanam. As-sirat diletakkan di atas neraka jahanam. Aku dan umatku adalah orang pertama yang melewatinya. Pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Doa para rasul pada hari itu adalah, ya Allah, berikanlah keselamatan, berikanlah keselamatan. Allahumma sallim sallim. Ya, berarti di sini ada penegasan dari Nabi SAW bahwasanya ketika melewati sirat dan di hari dahsyatnya kebangkitan dan pengumpulan manusia di padang mahsyar, tidak ada satupun manusia yang berani untuk mengangkat ya suaranya ya atau dia berbicara sedikit pun, semuanya terdiam. Sedikit pun tidak ada yang berbicara. Yang berbicara ketika itu hanyalah para rasul dan para nabi. Baik, kemudian disebutkan di dalam hadis ini bahwasanya umat Nabi Muhammad lah yang pertama kali akan melewati sirat. Ya, ini juga menunjukkan akan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya sirat itu berada di atas neraka jahanam. Jadi ketika dia tergelincir, ketika dia terjatuh, maka dia akan terjatuh dan masuk ke dalam neraka jahanam wal'iyadzubillah. Kemudian berikutnya, kata Nabi SAW, di dalam jahanam ada besi pengait yang tajam, seperti duri pohon as-sa'dan. Ya, pohon as-sa'dan ini adalah pohon berduri yang banyak ditemukan di padang pasir. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian pohon as-sa'dan? Para sahabat menjawab, tahu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya besi pengait tersebut seperti duri as-sa'dan. Ya, bukan pohonnya tapi durinya. Seperti duri as-sa'dan. Hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali hanya Allah. Jadi yang mengetahui hakikat seberapa besarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari penyebutan pohon sa'dan di sini
hanya untuk litaqribil afham, hanya untuk mendekatkan pemahaman saja, agar seseorang itu bisa ya memahami seberapa berbahayanya duri-duri tersebut, seberapa berbahayanya pengait-pengait besi-besi pengait yang tajam itu, ya. Tapi hakikat ketajamannya, kemudian hakikat besarnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, seperti inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hadis menyifatkan kepada kita tentang hal-hal gaib yang tidak dapat kita rasakan, kita lihat, kita saksikan, kita dengarkan di dunia. Ya, Nabi berikan suatu kata kepada kita yang dengannya kita bisa ya setidaknya memahami apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Dan tentu tidak ada dari kita yang bisa memastikan pastinya seperti itu. Nah, besi pengait itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambar manusia akibat perbuatan mereka. Di antara mereka ada yang celaka karena amalnya, dan sebagian mereka ada yang berhasil menyeberanginya hingga selamat. Maka di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwasanya besi yang tajam itu, besi pengait yang digambarkan oleh Nabi bagaikan pohon sa'dan, duri pohon sa'ban, itu ya akan menyambar manusia yang lewat di atas sirat, akan menyambar manusia yang melewati sirat. Dan apa sebab ya besi-besi itu, atau disebut dalam hadis dengan istilah kalalib, ya kalalib, besi-besi pengait itu menyambar manusia yang melewati sirat, itu akibat perbuatan mereka. Ketika seseorang itu memiliki banyak perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan zalim, maka akan semakin besar potensi dia untuk dicabik-cabik dan dijatuhkan ke dalam neraka jahanam melalui wasilah kalalib atau besi-besi pengait tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang-orang yang melewati sirat, yang kemudian di situ terdapat kalalib, besi-besi pengait yang tajam, di antara mereka ada yang celaka karena amalnya. Sekali lagi, Nabi jelaskan karena amal. Maka di sini kita tidak bisa meremehkan tentang amal, ya. Ketika amal seseorang itu buruk, maka keburukan-keburukan satu persatu, ya dia akan temui itu kelak di fase-fase alam akhirat. Dan sebagian mereka, kata Nabi, orang-orang yang melewati sirat, ada yang berhasil menyeberanginya hingga selamat. Ya, sini juga tentunya ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah didapatkan ya, dia dapatkan itu karena amalannya. Baik. Kemudian dikatakan oleh al-muallif, selain itu, di dalam hadis yang panjang tentang ru'ya dan syafaat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, memang hadis-hadis tentang ru'ya dan syafaat ini ya ada beberapa periwayatan. Ada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah seperti tadi yang kita baca, ada juga yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya. Dan di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, kemudian didatangkanlah al-jisr. Al-jisr ay as-sirat, ya, sama-sama, dan diletakkan di antara dua tepi neraka jahanam. Lalu kami bertanya, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah al-jisr itu? Ya, beliau menjawab, ia adalah jembatan yang licin lagi menggelincirkan. Ya, jembatan yang licin, jembatan yang menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi penyambar berbentuk pengait yang tajam, seperti duri tajam yang besar. Ia mempunyai duri yang ujungnya bengkok. Di Najd ia disebut dengan as-sa'dan. Orang mukmin yang melewatinya ya bagaikan kedipan mata, ya, bagaikan kilat, bagaikan angin, bagaikan kuda yang bagus, ya, dan binatang tunggangan. Kecepatannya itu ya berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat ya bagaikan kilat, ada yang bagaikan angin, ya bagaikan kuda yang cepat, ada juga binatang tunggangan yang lain. Maka ada yang selamat sampai di tepian tanpa mengalami suatu apapun, ada pula yang selamat sampai di tepian dalam keadaan robek-robek, ya. Kenapa? Karena tubuhnya dicabik-cabik oleh besi, ya, besi pengait yang tajam tadi. Jadi ada yang selamat tanpa
terkoyak-koyak tubuhnya, ada juga yang selamat tapi tubuhnya terkoyak-koyak. Dia sampai tapi terkoyak-koyak tubuhnya. Ada pula yang terjatuh ke dalam neraka. Tadi disebutkan oleh Nabi ya, neraka di bawahnya itu. Nah, adalah neraka jahanam. Lalu kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai orang yang terakhir dari mereka menyeberang ya dengan mengesot, dengan mengesot. Sampai orang-orang yang terakhir itu menyeberangi as-sirat, menyeberangi al-jisr itu sambil mengesot. Di dalam hadis Muslim, dalam sebagian jalur periwayatannya, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, telah sampai kepadaku bahwa jembatan tersebut lebih kecil, lebih tipis, maksudnya lebih tipis, lebih lembut daripada rambut. Ya. Adaqqu minasy-sya'r. Ya. Dia lebih tipis dibandingkan dengan sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Al-jisr, as-sirat yang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tempat ya yang tadi disebutkan itu adalah jembatan yang licin dan lagi menggelincirkan. Di sini disebutkan bahwasanya al-jisr itu lebih tipis dibandingkan dengan sehelai rambut dan dia lebih tajam dibandingkan dengan sebilah pedang. Nah, ini adalah potret dari as-sirat. Berikutnya, potret yang keenam adalah tentang pengaduan. Pengaduan dan pembalasan atas semua kezaliman. Baik, silakan dilanjut. 6. Pengaduan dan pembalasan kezaliman. Hanya orang yang selalu introspeksi diri menimbang amal perbuatan, perkataan dan langkahnya dengan neraca syariatlah yang bisa selamat dari bahaya akhirat. Introspeksinya dengan bertaubat yang murni dari segala dosa sebelum meninggal. Menunaikan kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jalla yang telah dilalaikan. Mengembalikan kezaliman yang pernah ia lakukan satu persatu. Meminta kerelaan orang yang pernah ia sakiti, baik dengan lisan, tangan, atau hatinya yang berprasangka buruk, dan membersihkan hati hingga ia meninggal dalam keadaan tidak membawa beban kezaliman dan kewajiban. Orang ini akan masuk surga tanpa hisab. Jika ia meninggal sebelum dibalas semua kezaliman yang pernah ia lakukan, maka musuh-musuhnya akan menuntutnya. Ada yang mengambil tangannya, ada yang memegang ubun-ubunnya dan bergantung padanya. Mereka berkata, engkau telah berbuat lalim kepadaku, engkau telah mencaciku, engkau telah menghinaku, engkau pernah bertransaksi denganku dan menipuku, engkau telah menjual barang padaku dan menyembunyikan aibnya dariku. Engkau telah berbohong mengenai barang daganganmu. Engkau pernah melihatku dalam keadaan butuh, sedangkan engkau adalah orang kaya, tapi engkau tidak memberiku makanan. Engkau pernah mendapatiku teraniaya, sedangkan engkau mampu melawan penganiayaan itu, tetapi engkau tidak melindungiku. Ketika engkau dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang mengadukanmu menancapkan cakar-cakar mereka. Mereka memutuskan untuk membinasakanmu dengan tangan-tangan mereka. Engkau bingung karena jumlah mereka yang begitu banyak, sedangkan engkau tidak kuasa melawan mereka. Engkau tengadahkan kepalamu, berharap kepada Rabb-mu agar dia membebaskanmu dari tangan-tangan mereka. Tiba-tiba, seruan Zat yang Maha Perkasa mengetuk pendengaranmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma tujza kullu nafsim bima kasabat la zulmal yawma innallaha sari'ul hisab. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Ghafir 17. Saat itulah hatimu lepas dari ketakutan. Engkau teringat pada apa yang pernah diperingatkan Allah Azza wa Jalla melalui lisan utusannya tatkala dia berfirman, wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dzalimun innama yuakhiruhum liyawmi tashkhasu fihi al-absar muhti'ina
muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. Sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Ibrahim 42-43. Alangkah senangnya engkau sekarang karena menelan harga diri manusia dan memakan harta mereka. Namun alangkah meruginya engkau pada hari itu, saat engkau dihentikan di atas tilam keadilan, serta keburukan dan celah-celahmu diperlihatkan. Oleh karena itu, janganlah engkau menantang kemurkaan Allah dan siksanya yang pedih. Berjalanlah di atas jalannya yang lurus. Barang siapa yang di dunia ini berjalan di atas jalan yang lurus, maka ia akan ringan dan selamat di jembatan penyeberangan akhirat. Barang siapa yang di dunia ini melenceng dari jalan yang lurus, serta membebani punggungnya dengan dosa-dosa dan perbuatan maksiat, maka ia akan tergelincir dan jatuh pada langkah pertama di jembatan penyeberangan. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Poin yang keenam adalah tentang pengaduan dan pembalasan kezaliman. Ini adalah potret ya yang paling mengerikan di antara potret-potret di hari kiamat ketika kita diadukan oleh orang-orang yang kita zalimi di dunia, baik dengan ucapan kita maupun dengan ya perbuatan tangan kita. Dan ini adalah suatu momen di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap kezaliman yang dilakukan oleh semua manusia. Maka dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ya, kambing yang tanduknya patah dikarenakan kambing yang lain, maka kambing yang lain itu juga akan dibalas. Semua akan dikisos gitu ya. Semua makhluk itu akan dikisos sampai antara kambing dengan kambing saja yang saling menzalimi, tanduknya patah, kemudian ini yang mematahkan, yang ini yang dipatahkan, di antara mereka pun akan dikisos. Lalu bagaimana dengan manusia? Sehingga beliau katakan, hanya orang yang selalu introspeksi diri, menimbang amal perbuatan, perkataan dan langkahnya dengan neraca syariatlah yang bisa selamat dari bahaya akhirat. Jadi pentingnya ilmu jadi disebut dengan neraca syariat, inilah yang bisa menghentikan langkah seseorang dari sesuatu yang mendatangkan amarah dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang itu banyak mengintrospeksi dirinya dengan neraca syariat, dia banyak menimbang amal perbuatan, perkataan, langkahnya dengan neraca syariat, maka dia akan berpotensi lebih besar dibandingkan yang lainnya agar bisa selamat dari bahaya akhirat. Kemudian beliau katakan introspeksinya dengan bertaubat yang murni, mengevaluasi diri, ya, melakukan hisab, ya, muhasabah kepada diri sendiri dengan diikuti taubat yang murni dari segala dosa sebelum ia meninggal. Menunaikan kewajiban-kewajiban Allah yang telah dilalaikannya, mengembalikan kezaliman yang pernah ia lakukan satu persatu. Ya, dia ingat, dia introspeksi, dia pernah menzalimi siapa saja dengan lisannya, dia pernah menzalimi siapa saja dengan tangannya, dia pernah menzalimi siapa saja dengan kakinya, ya. Hingga akhirnya dengan apa? Dengan hal itu dilanjutkan dengan ia meminta kerelaan orang yang pernah ia sakiti, ya, baik dengan lisan, tangan, atau hatinya yang berprasangka buruk. Lalu kemudian dia membersihkan hatinya hingga ia meninggal dalam keadaan tidak membawa beban kezaliman dan ya kewajiban, ya, maksudnya hak orang lain berada dalam tanggungannya.
orang inilah yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Baik, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu al muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhama wala mata'. Kata para sahabat, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang bangkrut itu, ya, Nabi tanya kepada para sahabat, siapa itu orang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang bangkrut itu adalah yang tidak punya dirham dan tidak punya perabotan, ya, tidak punya harta benda. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muflisu fina, ya, orang muflis di antara kita itu adalah man ya'ti bi shalatin wa siyamin wa zakah. Dia datang dengan pahala salatnya, dia datang dengan pahala puasanya, dia datang dengan puasa zakatnya, puasa sedekahnya, ya, dengan pahala-pahala, ya, yang sangat besar dan sangat agung, ya, dengan pahala sedekah, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, dengan pahala salatnya, dia datang kepada Allah Azza wa Jalla dengan membawa pahala-pahala besar tersebut. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akala mala hadza, ya, wa wasafaka dama hadza wa daraba hadza, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di waktu yang sama ternyata dia, ya, datang membawa catatan-catatan kezaliman, di mana dia ternyata di dunia pernah menghina si fulan, dia pernah merendahkan si fulan, dia pernah menuduh si fulan, ya, dia telah memakan harta si fulan dengan kezaliman, dia pernah menumpahkan darah si fulan, dia pernah, ya, memukul si fulan. Semua kezaliman-kezaliman itu dicatat oleh para malaikat dan dilaporkan, ya. Fa yu'tillahu azza wa jalla fa akhadha Allah azza wa jalla min hasanatihi wa min hasanatihi ila hadhihi wa hadhihi wa hadhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah, ya, ambil dari kebaikan-kebaikan orang zalim tadi, kebaikan pahala salatnya, kebaikan pahala puasanya, zakatnya, sedekahnya, diambil oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Ya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau seandainya, ya, kebaikan si zalim ini sudah habis, sedangkan yang menuntut hak mereka dari si zalim ini masih banyak, maka, ya, Allah Azza wa Jalla akan mengambil keburukan-keburukan dosa-dosa orang yang terzalimi, itu akan dikumpulkan dan dilemparkan kepada si zalim, yang dengannya dia akan diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Jadi inilah orang yang merugi, orang yang bangkrut, ya, dia sudah mengumpulkan sesuatu yang banyak, dia pikir dia akan selamat, ternyata ada satu celah yang menyebabkan dia akan sengsara, yaitu celah kezaliman. Sehingga jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita untuk menjaga hati kita. Pentingnya kita untuk menjaga tangan kita. Pentingnya kita untuk menjaga lisan kita, agar anggota tubuh kita ini secara keseluruhan tidak ada yang menzalimi orang lain. Karena kalau seandainya kita menzalimi orang lain, ya, maka kecelakaan demi kecelakaan, kesengsaraan demi kesengsaraan, kehancuran demi kehancuran, kerugian demi kerugian, itu akan kita dapati kelak nanti di hari persidangan Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian dikatakan, jika ia meninggal sebelum dibalas semua kezaliman yang pernah ia lakukan, maka musuh-musuhnya akan menuntutnya. Ada yang mengambil tangannya, ada yang memegang ubun-ubunnya, ya, dan bergantung padanya. Mereka berkata, engkau telah berbuat zalim kepadaku, engkau telah mencaciku, ya, engkau telah menghinaku, engkau pernah bertransaksi denganku dan menipuku. Engkau telah menjual barang padaku dan menyembunyikan aibnya dariku. Ini zalim juga. Engkau telah berbohong mengenai barang daganganmu. Engkau pernah melihatku dalam keadaan butuh, sedangkan engkau adalah orang yang kaya, tapi engkau tidak memberiku makanan. Engkau pernah mendapatiku teraniaya, sedangkan engkau mampu melawan penganiayaan itu, tetapi engkau tidak melindungiku. Ketika engkau dalam keadaan seperti itu, orang-orang yang mengadukanmu menancapkan cakar-cakar mereka. Mereka memutuskan untuk membinasakanmu dengan tangan-tangan mereka. Engkau bingung karena jumlah mereka yang begitu banyak, gak sadar.
Ya, tidak sadar kalau banyak orang yang terzalimi dengan lisannya. Kalau banyak orang yang sudah terzalimi dengan tangannya, dengan kakinya, ya, dia tidak sadar. Dia bingung, kenapa jumlah mereka yang begitu sangat banyak. Sedangkan engkau tidak kuasa melawan mereka. Ya, sedangkan engkau tidak kuasa melawan mereka. Engkau tengadahkan kepalamu berharap kepada Rabb-Mu agar Dia membebaskanmu dari tangan-tangan mereka. Tiba-tiba seruan Zat yang Maha Perkasa mengetuk pendengaranmu. Di dalam surat Ghafir ayat 17 Allah berfirman, Al-yauma tujza kullu nafsim bima kasabat. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang dilakukannya, dengan apa yang diusahakannya. Kau ketika di dunia melakukan kezaliman, hari inilah engkau akan mendapatkan pembalasan atas kezaliman tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman di hari ini. Ya, tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Kalau seandainya mereka orang-orang yang dizalimi di dunia, ya, itu tidak diberikan kesempatan untuk membalas, untuk mengkisos, itulah kezaliman. Tapi Allah Azza wa Jalla adalah Maha Adil. Di hari akhirat itu adalah hari pembalasan. Ketika orang-orang yang terzalimi, mereka menuntut hak yang telah diambil dari orang-orang yang zalim. Sehingga disitulah hari yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, la zulmal yaum. Tidak ada kezaliman hari ini. Jadi bentuk pembalasan dari kezaliman orang-orang yang zalim itu adalah bentuk, ya, penafian atas kezaliman di hari itu. Itu adalah bentuk keadilan. Bentuk keadilan apa? Adanya yaumul qisas, adanya hari pembalasan, yaumul jaza, adanya hari, ya, di mana seseorang mendapatkan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Saat itulah hatimu lepas dari ketakutan. Engkau teringat pada apa yang pernah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan utusannya tatkala Dia berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa." Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Allah tangguhkan orang-orang zalim di dunia sampai pada hari di mana mata mereka akan terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya sedang mata mereka tidak berkedip-kedip. Kenapa? Karena saking, ya, kagetnya, saking takutnya, saking khawatirnya hari itu sampai mata pun tidak berkedip, ya, dan hati mereka pun kosong, kata Allah. Alangkah senangnya engkau sekarang karena menelan harga diri manusia dan memakan harta mereka. Ya, ini kalimat sindiran. Ya, alangkah senangnya dirimu ketika engkau di dunia menelan harga diri manusia, merendahkan manusia, menginjak-injak, ya, harta martabat seorang muslim. Kemudian engkau memakan harta mereka dengan zalim. Namun alangkah meruginya engkau pada hari itu, ya, pada hari pembalasan. Saat engkau dihentikan di atas tilam keadilan serta keburukan dan celah-celahmu diperlihatkan. Semua kesalahan diperlihatkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu jangan engkau menantang kemurkaan Allah dan siksanya yang pedih. Jangan pernah menantang. Ya. Berjalanlah di atas jalan Allah yang lurus. Barang siapa yang di dunia ini berjalan di atas jalan yang lurus, maka ia akan ringan dan selamat di jembatan penyeberangan akhirat. Ya, jadi kalau hidup kita nih sesuai dengan neraca syariat, hidup kita ini lurus, shiratal mustaqim, ya, maka kita pun akan ringan nanti kelak di jembatan sirat. Kita pun akan selamat kelak nanti jembatan as-sirat. Namun barang siapa yang di dunia ini melenceng dari jalan yang lurus serta membebani punggungnya dengan dosa-dosa dan perbuatan maksiat, maka ia akan tergelincir, ia akan jatuh pada langkah pertama di jembatan penyeberangan. Langkah pertama, ya, langsung tergelincir, langsung jatuh. Allahul musta'an. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah tabaraka wa taala
melindungi kita dari ya ketergelinciran di as-sirat atau di jembatan penyeberangan. Amin ya rabbal alamin. Baik, poin berikutnya adalah tentang surga dan neraka. Ya, poin sebelumnya kita telah membahas tentang kematian, sakaratul maut, azab kubur, nikmat kubur, dan hal-hal yang berkaitan dengan alam barzakh. Kemudian di poin berikutnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hari kebangkitan, ya, hari ditimbangnya semua amal, hari persidangan, kedahsyatan hari kiamat, sampai pembahasan akhir tentang sirat dan pembalasan akan kezaliman. Maka di poin berikutnya yang akan menjadi pembahasan kita adalah tentang surga dan neraka. Ya. Nah, bismillah. Silakan dilanjut Ibu. Barakallahu fiik. Surga dan neraka. 1. Sifat jahanam, kengerian dan bentuk siksaannya. Al-Ghazali rahimahullah berkata, wahai orang yang lalai akan dirinya, terperdaya oleh apa yang menimpanya karena kesibukan-kesibukan dunia yang akan selesai dan sirna. Janganlah memikirkan apa yang akan kau tinggalkan. Arahkanlah pikiranmu pada tempat persinggahanmu, sebab engkau telah diberitahu bahwa neraka akan dikunjungi oleh semua orang ketika dikatakan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu ialah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Maryam 7172. Oleh karena itu, kedatangan Anda ke neraka adalah sebuah kepastian, sedangkan keselamatan Anda darinya masih diragukan. Oleh sebab itu, tanamkanlah kengerian neraka dalam hati Anda. Semoga Anda mempersiapkan diri untuk selamat darinya. Bayangkanlah, wahai saudaraku, keadaan makhluk-makhluk Allah yang berdiri kaku mematung karena melihat kedahsyatan hari kiamat dan kengeriannya. Mereka berdiri tegak menunggu di hari tersebut untuk mengetahui hakikat keadaan mereka, seraya mengharap syafaat dari para pemberi syafaat. Tiba-tiba orang-orang yang berdosa akan diliputi kegelapan yang menyelimuti. Mereka akan dilalap api yang membakar dan mendengar kegeraman neraka serta bunyi apinya yang menyala-nyala karena kemurkaan dan kemarahannya. Pada waktu itu, para pendosa itu yakin bahwa mereka pasti binasa. Mereka akan tunduk berlutut hingga orang-orang yang tak berdosa selamat merasa kasihan atas keburukan yang menimpa mereka. Lalu keluarlah sang penyeru, malaikat Zabaniyah sambil berseru, di mana Fulan bin Fulan yang senantiasa memanjangkan dirinya dengan panjang angan-angan dan menyia-nyiakan umurnya dalam keburukan amalan. Maka para malaikat segera membawanya untuk orang yang dipanggil itu alat pemukul dari besi, dan mulailah mereka memberikan ancaman yang menakutkan. Kemudian mereka menggiringnya menuju azab yang pedih dan melemparkannya ke dalam jurang neraka. Para malaikat itu pun berkata kepada orang tersebut, rasakanlah siksa ini. Sesungguhnya dulunya ketika di dunia kamu adalah orang yang perkasa lagi mulia. Ad-Dukhan 49. Tinggallah kalian, wahai para pendosa, di tempat yang sempit kamar-kamarnya, gelap jalan-jalannya, dan penuh dengan kesengsaraan. Di tempat tersebut mereka hanya mengharapkan kesengsaraan dan kebinasaan, serta azab yang pedih. Di dalamnya, tawanan hidup kekal dan api neraka dinyalakan. Minuman mereka air mendidih. Tempat menetap mereka adalah neraka jahim. Malaikat Zabaniyah memukuli mereka. Neraka Hawiyah menghimpun mereka. Angan-angan mereka hanyalah kebinasaan, dan mereka tidak dapat menghindar dari kemarahan neraka jahanam. Kaki-kaki mereka tertekuk dengan kepala dan wajah-wajah mereka menghitam karena durhaka. Mereka memanggil-manggil dan menjerit-jerit dari setiap penjuru neraka dan ujung-ujungnya. Wahai Malik, kami telah mendapatkan kebenaran janji Allah kepada kami. Wahai Malik, kulit-kulit kami telah hangus terbakar. Wahai Malik, keluarkanlah kami dari tempat ini. Pasti kami tidak akan mengulangi perbuatan kami. Penjaga neraka berkata, mustahil, sekarang bukanlah waktu untuk berangan-angan. Kalian tidak akan dikeluarkan dari tempat yang hina ini,
Tetaplah di sana dan jangan berbicara. Seandainya kalian dikeluarkan, kalian akan kembali kepada apa yang dilarang pada kalian. Ketika itulah mereka merasa putus asa dan menyesali dosa-dosa yang diperbuatnya kepada Allah. Akan tetapi, penyesalan tidak dapat menyelamatkan mereka. Penyesalan tidak mampu memuaskan mereka. Bahkan mereka tertelungkup di atas wajah mereka dalam keadaan terbelenggu. Api neraka menjilat dari atas mereka, dari bawah mereka, dari samping kanan mereka, dan dari samping kiri mereka. Mereka tenggelam dalam api. Makanan mereka dari api, minuman mereka dari api, pakaian mereka juga dari api, dan tempat tidur mereka ialah api. Mereka berada di antara potongan-potongan api, pakaian dari tir atau pelangkin, cambuk-cambuk dari besi, dan beratnya rantai. Mereka tenggelam ke dalam kesempitan-kesempitannya, hancur di dalam dasar-dasarnya, dan dipukuli di antara bencana-bencananya. Neraka membuat mereka mendidih seperti mendidihnya air dalam periuk. Mereka membisikkan kecelakaan dan ratapan. Meskipun mereka mengharapkan kebinasaan, namun air mendidih masih tetap dituangkan ke atas kepala mereka, hingga perut dan kulit mereka ikut mendidih. Mereka dicambuk dengan cambuk dari besi, dahi mereka dipukul hingga pecah dan mengucurkan nanah. Jantung mereka putus karena kehausan, bola mata mereka meleleh hingga ke pipi, daging pipi bagian atas jatuh. Kendati demikian, ketika mereka menginginkan kematian, mereka tidak dapat mati. Masya Allah, ya. Mereka menginginkan kematian, tetapi mereka tidak dapat mati. Baik, berikutnya tentang surga dan neraka. Yang pertama yang akan dibahas dalam pembahasan bab judul baru kita itu surga dan neraka adalah tentang sifat jahanam, kengerian dan bentuk siksaannya. Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata, wahai orang yang lalai akan dirinya. Banyak para ulama yang menyebutkan tentang perjalanan tentang Al-Imam Al-Ghazali, ya, sampai terakhir disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali ini ya wafat dalam keadaan memeluk Sahih Al-Bukhari, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Al-Ghazali ini rujuk dari pemahaman-pemahaman sebelumnya, ya. Sehingga di sini dinukilkan ya tentang apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali tentang sifat jahanam, kengerian dan bentuk siksaan neraka jahanam. Wahai orang yang lalai akan dirinya, terperdaya oleh apa yang menimpanya karena kesibukan-kesibukan dunia yang akan selesai dan sirna. Ya. Sibuk dengan urusan-urusan dunia yang padahal urusan dunia itu akan selesai. Urusan dunia itu akan sirna dari kehidupan kita. Janganlah memikirkan apa yang akan kau tinggalkan. Jadi apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini jangan dipikirkan terlalu mendalam, begitu ya. Pikirkanlah apa yang akan menjadi bekal kita di dalam kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Dikatakan arahkanlah pikiranmu pada tempat persinggahanmu. Sebab engkau telah diberitahu bahwa neraka akan dikunjungi oleh semua orang. Ketika dikatakan dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Ya. Hal itu bagi Rabbmu ialah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini dalil bahwasanya setiap ya orang akan ya mendatangi neraka. Dan sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya bagaimana Allah Azza wa Jalla telah membentangkan sirat di atas dua tepi neraka jahanam, ya. Dan ini merupakan ya penafsiran dan pemahaman bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini adalah setiap manusia, ya, setiap orang-orang yang beriman dia akan melewati sirat, dan itu juga diartikan ya dia mendatangi neraka. Kenapa? Karena dia berada tepat di atas neraka jahanam. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, maka kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa diselamatkan, ya, dia berhasil melewati sirat, ya. Adapun orang-orang yang zalim,
dia akan dibiarkan di dalam neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Berlutut ini kan suatu penghinaan, gitu ya. Oleh karena itu, kedatangan Anda ke neraka adalah sebuah kepastian. Sedangkan keselamatan Anda dari neraka masih diragukan. Ini baik ini ya, kalimatnya. Dikatakan, kedatangan kita ke neraka itu suatu kepastian. Ya, tapi keselamatan kita dari neraka, itu suatu hal yang masih diragukan. Sesuatu yang pasti itu apa? Kita pasti datang ke neraka. Sesuatu yang tidak pasti, ya kita selamat darinya. Oleh sebab itu, tanamkanlah kengerian neraka di dalam hati Anda. Semoga Anda mempersiapkan diri untuk selamat dari neraka. Bayangkanlah, wahai saudaraku, keadaan makhluk-makhluk Allah yang berdiri kaku, mematung, karena melihat kedahsyatan hari kiamat dan kengeriannya. Di ayat sebelumnya kita sudah dibahaskan tadi ya. Dibahasakan oleh Allah Azza wa Jalla bagaimana mata itu terbelalak, ya, bagaimana kepala itu menengadah ke atas, ya. Di sini dijelaskan juga bagaimana seorang manusia itu dia akan kaku mematung melihat kedahsyatan hari kiamat. Mereka berdiri tegak menunggu di hari tersebut untuk mengetahui hakikat keadaan mereka seraya mengharap syafaat dari para pemberi syafaat. Orang-orang mukminin memberikan syafaat, para malaikat memberikan syafaat, ya. Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat yang terakhir, gitu ya. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Hanya menunggu saja, menunggu pertolongan. Menunggu pertolongan dari para nabi, menunggu pertolongan dari para rasul, menunggu pertolongan dari orang-orang beriman, menunggu pertolongan dari para malaikat, gitu ya, dan menunggu pertolongan terakhir dari Allah Azza wa Jalla. Tapi pertolongan manusia, orang beriman, para rasul dan para nabi, para malaikat, ini tergantung dari izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, ya, kepada orang yang mau memberikan pertolongan dengan orang yang ditolong, dua-duanya adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla izinkan, maka akan terjadi. Kalau tidak Allah izinkan, maka tidak akan terjadi. Jadi, saking mengerikan hari itu, seseorang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menunggu pertolongan saja. Mengharapkan syafaat dari para pemberi syafaat. Tiba-tiba orang-orang yang berdosa akan diliputi kegelapan yang menyelimuti mereka. Mereka akan dilahap api yang membakar dan mendengar kegeraman neraka serta bunyi apinya yang menyala-nyala karena kemurkaan dan kemarahannya. Nah, ini juga ada dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya api di neraka jahanam itu memiliki suara yang mengerikan, begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar apinya saja yang panas, pemandangan yang mengerikan, tapi suaranya juga mengerikan. Pada waktu itu para pendosa yakin bahwa mereka pasti binasa. Mereka akan duduk berlutut hingga orang-orang yang tak berdosa selamat, ya, orang-orang yang selamat merasa kasihan atas keburukan yang menimpa mereka. Lalu keluarlah sang penyeru, malaikat Zabaniyah, sambil berseru, "Di mana Fulan bin Fulan yang senantiasa memanjangkan dirinya dengan panjang angan-angan dan menyanyiakan umurnya dalam keburukan amalan?" Ya, maka para malaikat segera membawakan untuk orang yang dipanggil itu alat pemukul dari besi dan mulailah mereka memberikan ancaman yang menakutkan. Kemudian mereka menggiringnya menuju azab yang pedih dan melemparkannya ke dalam jurang neraka. Para malaikat itu pun berkata kepada orang-orang tersebut, "Rasakanlah siksa ini." Ya, sesungguhnya dahulu ketika di dunia, kamu adalah orang yang perkasa lagi mulia. Mulia. Di tengah manusia mulia. Di tengah manusia ketika dia hidup di dunia, dia perkasa. Tapi di akhirat dia dihinakan dengan sehina-hinanya. Dia diinjak, ya, dia direndahkan serendah-rendahnya. Kemudian beliau lanjutkan, tinggallah kalian wahai para pendosa di tempat yang sempit kamar-kamarnya, gelap jalan-jalannya dan penuh dengan kesengsaraan. Di tempat tersebut mereka hanya mengharapkan kesengsaraan dan kebinasaan serta azab yang pedih. Di dalamnya tawanan hidup kekal dan api neraka dinyalakan. Minuman mereka air mendidih. Tempat menetap mereka adalah neraka jahim. Malaikat Zabaniyah memukuli mereka. Neraka hawiyah menghimpun mereka. Angan-angan mereka hanyalah kebinasaan. Dan mereka tidak dapat menghindar dari kemarahan neraka jahanam.
Kaki-kaki mereka tertekuk dengan kepala dan wajah-wajah mereka menghitam karena durhaka. Mereka memanggil-manggil dan menjerit-jerit dari segenap penjuru neraka dan ujung-ujungnya. Wahai Malik, ya, malaikat penjaga neraka, ya Malik. Wahai Malik, kami telah mendapatkan kebenaran janji Allah kepada kami. Maksudnya apa? Ketika di dunia mereka sudah tahu bahwasanya mereka, ya, ketika ngeyel terus meneruskan apa yang mereka lakukan, mereka akan masuk ke dalam neraka. Dijanjikan sama Allah Azza wa Jalla neraka gitu ya. Dari semenjak di dunia mereka sudah tahu. Jadi memang itu pilihan mereka. Mereka tetap keras kepala. Mereka tetap kekeh untuk melakukan hal yang sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla dengan neraka, dan itu adalah pilihan hidup mereka. Allah tidak zalim kepada mereka, ya. Di sini, ya. Allah tidak zalim kepada mereka. Karena Allah sudah memberikan, ya, pilihan, ya. Mau taat atau mau membangkang. Kalau membangkang, ada neraka menunggu. Tapi mereka tetap memilih itu. Makanya mereka akan berkata nanti di neraka, kami telah mendapatkan kebenaran janji Allah kepada kami. Wahai Malik, kulit-kulit kami telah hangus terbakar. Wahai Malik, keluarkanlah kami dari tempat ini. Pasti kami tidak akan mengulangi perbuatan kami. Penjaga neraka berkata, mustahil. Sekarang bukanlah waktu untuk berangan-angan, untuk berkhayal, ya. Sekarang ini sudah bukan waktunya lagi. Hari ini adalah hari pembalasan, bukan lagi hari untuk berangan, ya. Bukan lagi hari untuk beramal, apalagi berangan-angan. Kalian tidak akan dikeluarkan dari tempat yang hina ini. Seberapapun kerasnya suara kalian di dalam merintih, merengek, meminta kepada Allah, kalian tidak akan dikeluarkan dari tempat yang hina ini. Tetaplah di sana dan janganlah kalian berbicara. Seandainya kalian dikeluarkan, kalian akan kembali kepada apa yang dilarang pada kalian. Ya, seandainya dituruti, ya, kami ingin keluar, kami akan melakukan kebaikan. Dikeluarkan, dikembalikan ke dunia, tidak akan mereka kembali kepada jalan yang benar. Ketika itulah mereka merasa putus asa dan menyesali dosa-dosa yang diperbuatnya kepada Allah. Akan tetapi penyesalan yang mereka rasakan itu tidak dapat menyelamatkan mereka. Penyesalan tidak mampu memuaskan mereka. Bahkan mereka tertelungkup di atas wajah mereka dalam keadaan terbelenggu. Api neraka menjilat dari atas mereka, dari bawah mereka, dari samping kanan mereka, dan dari samping kiri mereka. Mereka tenggelam dalam api. Makanan mereka dari api, minuman mereka dari api, pakaian mereka juga dari api, tempat tidur mereka ialah api. Mereka berada di antara potongan-potongan api, pakaian dari tir atau pelangkin, cambuk-cambuk dari besi dan beratnya rantai. Mereka tenggelam di dalam kesempitan-kesempitannya, hancur di dalam dasar-dasarnya dan dipupuli di antara bencana-bencananya. Neraka membuat mereka mendidih seperti mendidihnya air dalam periuk. Mereka membisikkan kecelakaan dan ratapan. Ya, tidak bisa lagi, sudah putus asa. Hanya bisa meratap. Meskipun mereka mengharapkan kebinasaan, namun air mendidih masih tetap dituangkan ke atas kepala mereka hingga perut dan kulit mereka pun ikut mendidih. Mereka mau, sudah matikan kami saja, ya. Binasakan kami saja. Tapi setiap mereka binasa, mereka dihidupkan kembali. Setiap kulit mereka terbakar, dipulihkan kembali, dibakar lagi, dipulihkan kembali. Setiap, ya, mereka merasakan kesakitan, akan dikembalikan lagi ke keadaan semula dan disiksa lagi. Begitu terus-menerus. Mereka dicambuk dengan cambuk dari besi. Dahi mereka dipukul hingga pecah dan mengucurkan nanah. Jantung mereka putus karena kehausan. Bola mata mereka meleleh hingga ke pipi. Daging pipi bagian atasnya jatuh. Kendati demikian, ketika mereka menginginkan kematian, mereka tidak dapat mati. Nah, ini sungguh dahsyat, ya, pembahasan tentang neraka jahanam. Dan ini insya Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan yang akan datang bismillah tabaraka wa ta'ala, sebelum nanti masuk ke pembahasan tentang surga. Jadi kita akan bahas terlebih dahulu tentang adab-adab dan siksa-siksa yang ada di dalam neraka.
seperti kedalaman neraka jahanam, ya, makanan para penghuni neraka, minuman mereka, pakaian mereka, ya, keluarga mereka, tulang penghuni neraka itu seperti apa, buruknya penampilan mereka, beberapa macam siksaan yang ada di dalam neraka, ya. Dan ini insyaallah tabaraka wa taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, jazakillah khair wa barakallahu fiik pada Ibu Leli yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub, jazakallah khair wa barakallahu fiik wa sallallahu ilaik, atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik, selanjutnya kita masuk sesi tanya dan jawab. Pada jamaah yang ingin bertanya langsung, dipersilakan. Yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz, dipersilakan. Dan juga jika ada jamaah yang ingin bertanya melalui chat, nanti insya Allah akan disampaikan kepada Ustaz. Baik, tafadhol bagi yang ingin bertanya. Ustaz, Nah, saat berkaitan dengan kezoliman yang akan dibalas di kontoroh ya Ustaz ya. nah, Apabila ini solusinya bagaimana gitu, apabila di masa yang lalu gitu, pernah melakukan kezoliman, kan tidak hanya cukup bertobat kepada Allah gitu, jadi harus di dunia harus diinikan dengan kezoliman, harus dibalas kezoliman itu di dunia supaya tidak dibalas nanti di akhirat. Misalnya ini Ustaz, karena saya pedagang gitu, saya tidak sadar telah melakukan kezoliman, misalnya tidak menyampaikan aib barang dagangan saya yang ini, padahal yang beli ini saya tidak hafal gitu, karena saya punya toko gitu Ustaz. Tanpa sengaja misalnya saya telah menjual barang yang saya tidak tahu ternyata itu ada aib barang dagangan saya gitu. Nah itu gimana solusinya Ustaz untuk supaya kan saya nggak kenal gitu dengan orang tersebut gitu, karena kan yang beli itu datang pergi gitu. Barangkali saya pernah menjual barang dagangan yang saya tidak menyampaikan aibnya tersebut gitu. Jazakallah Ustaz. baik, wa jazakillahu khairan. Kalau konteksnya seperti itu, kita pernah membalimi seseorang, kemudian kita tidak bisa lagi mendapatkannya, ya tidak bisa melakukan permintaan maaf, ya menghalalkan keharaman yang telah kita lakukan kepada yang bersangkutan, maka sebagian para ulama menyebutkan cara bertobatnya selain bertobat dengan Allah Azza wa Jalla adalah dengan bersedekah. Ya, kita bersedekah dengan niat ingin bertobat dari apa yang telah lalu, gitu ya. Kita memberikan keuntungan kepada orang lain, ya. Dalam konteks itu, misalnya seperti tadi ada barang yang dijual kemudian tidak dijelaskan aibnya, dan mungkin yang bersangkutan ketika telah membeli dia mendapati aibnya, begitu ya. Dan di sini kita sedekahkan, ya, senilai dengan apa yang telah dibeli dari kita. Ya, semoga dengannya dosa kezaliman itu akan terhapus biidznillah azza wa jalla. Begitu. Itu tentunya sesudah kita mencari, ya, sesudah kita mencari, berusaha, tapi kalau memang sudah tidak ketemu, ya dengan cara itu saja. Allahu taala alam. Ini bisa jadi termasuk dosa gibah nggak Ustaz? Kalau misalnya gini, di masa yang lalu pernah menggibahi ke orang gitu. Ternyata kan bisa jadi kalau kita sampaikan permintaan maaf, justru malah mudaratnya lebih besar gitu. Orang itu menjadi marah gitu. Apakah itu bisa kita kafaratnya bisa kita sedekahin atau kita mintakan ampun atas dosa-dosa orang tersebut itu? Bisakah seperti itu, Ustaz? Nah, tentu. Kalau memang mafsadatnya itu mudaratnya lebih besar dibandingkan dengan kebaikannya, maka kita bisa melakukan kebaikan yang tadi sudah disebutkan. Nah, karena memang mau bagaimanapun kita tetap harus, ya, mengeluarkan
kerugian yang telah kita ambil dari orang lain, ya, dari perbuatan zalim, baik melalui transaksi perdagangan, belian, atau transaksi secara lisan tadi ya, ghibah. Ya. Kalau memang bisa minta maaf, minta kehalalan dengan cara apapun. Tapi kalau memang tidak bisa, ya, memang kondisinya memang tidak memungkinkan, kita ya melakukan sedekah, ya, kemudian kita niatkan untuk hal yang tadi. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Amin wa iyyakum. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Wahyu. Kepada jemaah yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Kalau nggak ada yang bertanya, boleh saya bertanya. Kalau ada ibu-ibu bertanya, saya mengurungkan niat saya untuk bertanya. Tafadhol ibu-ibu. Nggak ada yang bertanya ya ibu-ibu. Bolehkah saya bertanya? Kalau gitu saya Tafadhol bertanya Bu ya. Melty, tafadhol Bu Melty. Ya baik. Ustadz Afwan, saya mau karena ini kita sudah beberapa waktu bicarakan hal-hal yang goib ya Ustadz. Artinya ini sesuatu hal yang Allah informasikan, Allah beritakan kondisi-kondisi setelah mulai dari wafatnya kita di dalam kubur, kebangkitan, surga, neraka gitu ya Ustadz. Ini sesuatu beriman dengan yang goib. Saya sedang ingin mengajak, karena sedang simulasi hati saya Ustadz secara pribadi bahwa ternyata beriman itu demikian gitu Ustadz. Artinya ini kan sesuatu, saya teringat hadis bahwa Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu menginginkan seluruh hambanya ini masuk ke dalam surga gitu ya Ustadz. Nah. Hanya yang tidak mau saja gitu kan Ustadz. Terus sahabat kan bertanya, memangnya ada yang nggak mau? Ya karena yang nggak mau. Karena kalau kita belajar sekarang ini, Masya Allah rahmatnya Allah yang saya simulasikan ke hati untuk menumbuhkan iman ke hati ini untuk suatu yang goib, betul-betul antara firman Allah al-haqqu min rabbik, artinya kebenaran datang dari Allah, sesuatu yang datangnya dari Rasulullah itu bukanlah nafsu tetapi berdasarkan wahyu. Terus membahasakan beriman kepada Allah. Kalau sekarang kita beriman kepada malaikatnya, kemudian beriman kepada surga dengan neraka, gitulah Ustadz. Artinya bahasanya saya, ini kan betul-betul diinformasikan sama Rasulullah. Ini kan jalan orang-orang yang ingin masuk neraka, jalan orang-orang yang masuk ke surga itu dikasih tahu, nih jangan jalan ini, jangan dilakukan. Maka tadi disebut yang berhasil melewati sirat adalah yang mengikuti ihdinas siratal mustaqim ya Ustaz. Nah. Saya sedang mengajak iman tuh ternyata demikian dalam kehidupan ini gitu Ustaz. Selama ini saya membahasakan iman itu seperti di atas kertas Ustaz. Tidak ada di dalam kehidupan kita gitu lah. Artinya ya beriman kepada Allah, kepada Rasul, bla 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 sampai 6 gitu loh. Tapi dengan begini ini kan, Masya Allah ya Ustaz, ternyata inilah artinya goib itu jadi tidak goib gitu loh Ustaz. Nah, rasa takut kepada Allah, pembenaran ini terlihat dari sikap kita hidup ini, bagaimana melakukan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Nah, saya tadi maksudnya terlambat Ustadz Afwan, pertanyaan Abu Arkan saya tidak jelas, tetapi kebanyakan dalam berselisihnya ini kita mengikuti orang alim itu bukan meninggalkan Ustadz. Artinya itu bukan melakukan sesuatu yang tidak melakukan itu, kita gini, merasa berat pada saat meninggalkan amal. Di pandangan kita tuh amal soleh. Padahal di sana misalnya hadisnya gitu loh Ustadz, itu ada doif, ada karena kita sudah terbiasa
untuk meninggalkan suatu amal soleh. Bukan kalau tadi misalnya kesyirikan, itu kan meninggalkan sesuatu perbuatan yang tidak Allah redoin, Ustaz. Ini sesuatu amal soleh, Ustaz. Nah, saya membahasakan ini kan semua bagian dari iman kita kepada Allah, iman kita kepada kitabnya, iman kita kepada Rasul, iman kita kepada seluruh rukun iman itu ternyata dalam kehidupan ini luar biasa ya Ustadz. Saya baru merasakan, oh ini toh yang disebut iman. Dan bergesernya antara kehidupan beriman kepada rukun iman ini dengan nafsu itu tipis sekali ya Ustadz bergesernya. Saya biasanya seperti gini, pada saat meninggalkan sesuatu terjadi sesuatu, begitu kita melakukan, nah kita berarti bergeser itu menganggap yang fadilah ini menjadi tujuan, bukan karena Allahnya. Itu kan bergeser tuh sudah niatnya Ustaz. Misalnya saum yang kita lakukan itu menjadi badan kita sehat, begitu kita nggak saum badan kita nggak sehat gitu Ustaz. Wah nih kalau kita harus saum nih supaya sehat, nah itu kan bergeser imannya, itu kan tipis tuh Ustaz. Nah saya itu setelah kita belajar tazkiyatun nafs itu, begitu Kak Ustadz memahami dengan yang gaib, beriman kepada Allah, beriman dengan kitabnya Al-Quran. Dia kan disampaikan ini kebenarannya Allah, bagaimana beriman dengan yang gaib tadi itu Ustadz. Kan kalau bahasa kita pertama kali di Al-Baqarah itu kan orang yang beriman itu beriman dengan gaib. Ternyata dalam kehidupan 24 jam itu gaib itu demikian gitu lah. Allahnya, apa yang Allah sampaikan, kalau tadi bilang tuh orang yang selamat, orang yang berpegang pada syariat. Kalau bicara syariat berarti Allah berfirman, Rasulullah bersabda dengan pemahamannya para sahabat gitu kan Ustaz, memahami maknanya demikian Kak Ustaz. Nah, sahih. Ya, artinya saya sedang mengajak diri saya seperti apa sih beriman kepada Allah, rukun iman yang 6 itu dalam kehidupan ini seperti apa sih, bermuamalah tuh demikian tuh seperti apa. Itu yang saya bilang, mengajak diri untuk beriman kepada Allah. Rukun iman yang terbesar itu adalah beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah ini setiap saat itu tidak ada satupun kecuali semua itu kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi kepada Allah, dari Allah untuk Allah gitu kan Ustadz. Memang kita nggak ada apa-apanya gitu loh Ustadz. Nah ini mensimulasikan hati yang seperti ini ternyata bukan perkara mudah ya Ustadz. Nafsu itu karena Allah mengatakan fujur hawa taqwa. Fujurnya di depan Ustadz, takwanya di belakang. Sahih. Ya. Artinya simulasi ayat itu ke dalam hati itu saya suka gini, Masya Allah ya. Tidak ada karena yang berbicara ini adalah Allah. Allah tahu gitu loh. Karena Allah yang menciptakan kita gitu loh. Saya coba membacakan kenapa Allah di awal-awal ayat mengatakan Iqra bismi rabbika lazi khalaq. Rob bukan Allah, bukan bismillah. Karena Allah menyampaikan bahwa aku yang menciptakan, aku yang mengatur gitu kan Ustadz, membahasakannya gitu loh Ustadz. Simulasi demikian ini Ustadz, apakah itu disebut dengan iman? Karena kenapa saya ingin mengajak hati saya seperti ini? Karena disebutkan bahwa Allah akan selamatkan orang yang memiliki sebesar biji sawi adanya iman gitu loh Ustadz. Sedangkan saya memahaminya, hadis Rasulullah mengatakan pada saat sekarang ini zamannya fitnah, syirik itu seperti batu semut hitam di batu hitam di gelapnya malam. Itu kan luar biasa tuh Ustadz, mengsimulasi demikian. Sahih. Nah, saya membahasakan setiap belajar gini ini iman. Iman adalah tertinggi gitu loh. Iman itu didasari dengan hati keyakinan dulu gitu loh kepada Allahnya, dengan perbuatannya Allah. Sedangkan amal zohir, jika kita ada kekurangan, bolehkah Ustadz? Secara kaidah, secara syariat kita berharap dengan kehendaknya Allah. Kan kita punya kebatasan. La yukallifullahu nafsan itu masuk ke sana. Bisakah demikian memahaminya Ustaz? Sedangkan bisa. iman tidak ada gitu loh Ustaz. Kalau imannya tidak ada sama sekali atau bagaimana? Nah, kan berartinya gini. Tadi kan mana yang
mana yang diutamakan antaranya kewajiban. Ini kan gini Ustaz, kalau tadi bilang, oh ini iman nih, artinya kita mengharapkan iman kita yang sedikit bisa menjadi tebal gitu loh Ustaz. Sedangkan selama ini kita kan fokus kepada amal-amal zohir gitu loh Ustaz. Pada saat amal zohir kita bermasalah, kita bisa berharap kepada Allah dengan maisahnya Allah Ta'ala. Artinya dengan rahmatnya Allah gitu Ustaz. Jika di dalam hal ini, kita kan selama ini tidak mengenal, saya khususnya tidak mengenal bagaimana nih keimanan kepada Allah Ta'ala dengan kodok dan kadarnya Allah Ta'ala. Hati ini betul-betul ya bahasanya itu aslam tuhnya itu Ustadz. Begitu bagaimana Ustadz memahami antara yang tadi saya bilang keimanan itu nilainya lebih tingginya itu loh Ustadz, simulasinya seperti itu. Nah, tentunya keimanan ini ya sebagaimana yang disebutkan para ulama dari 3 sisi ya Bung Ed ya. Tentang keyakinan, tentang amalan zahir, dan tentang ucapan. Kalau sebagian dari kita hanya fokus dengan amalan-amalan zahir, ya, kemudian dia meremehkan yang lain, tentu ini ada hisabnya tersendiri di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kalau harapan-harapan yang digantungkan kepada Allah dari besarnya rahmat Allah itu sah-sah saja seseorang itu berharap gitu ya. Tapi yang jadi permasalahan apakah harapan-harapan itu akan tercapai kalau dia tidak berusaha memaksimalkan usaha-usahanya di dunia? Kan itu pertanyaannya. Kalau sekedar berharap saja, ya setiap orang bisa berharap dan dia berhak untuk berharap gitu. Tapi apakah hanya sekedar sampai di titik berharap saja, tidak ada usaha untuk memperbaiki baik ucapan maupun anggota tubuh ya, amalan anggota tubuh maupun ma'rifatullahnya yang ada di dalam hatinya dari pekagungan, membesarkan Allah Azza wa Jalla, memuliakan Allah ya, menisbatkan semua hal kepada ilmunya Allah, menerima semua takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin seperti itu Bu Mat. Allah alam. Iya Ustaz, artinya gini, kan kita memang saya berusaha memahamin iman itu terbagi dari 3, antara hati, lisan, dan amal perbuatan. Maksud saya gini Ustaz, yang tadinya kita fokus kepada amal zohir. Sepertinya yang di hati itu terabaikan. Tidak semua orang memahamin ada amalan hati, membenarkan, oh ya ini nih seperti ini, memahamalkan ada yang goib gitu. Biasanya selama ini buat saya secara pribadi seperti lewat gitu loh. Berita Allah Ta'ala terhadap yang goib itu betul-betul goib Ustadz. Nah, Tidak bisa dijangkau dengan akal, dengan hati. Padahal ini kan seperti yang kita ini kan, ini sesuatu yang pasti terjadi nih yang goib ini Ustadz. Artinya sahih. jadi tidak goib, tapi hati itu, saya mikir kenapa ya hati ini nggak bergeming gitu loh. Ini kah karena diliputin dosa yang luar biasa kah gitu. Ini bukan goib lagi gitu loh Ustaz. Sesuatu yang pasti gitu loh. Tadi makanya dibilang disebut, makanya saya terus terang sekarang ini sedang mengajak hati saya, ini jelas ya, ini jelas ya, ini jelas. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Yakinin. Kamu akan menghadap ini. Jadi mengajak hati ini loh Ustaz. Oke. Sedangkan selama ini itu kan tidak diajak, kita fokus dengan amal zohir yang selama ini misalnya kita sholat, kita merasa sudah nyaman sholat. Padahal sholat itu sendiri ada ayatnya yang lain lagi, yang dianya sholat mengingat Allah gitu kan Ustaz, padahalnya pikiran kita liar waktu sholat itulah. Nah ini simulasi ini nih kan membuat saya tuh tafakur ya Allah, di ujung usia baru merasakan bahwa inikah yang disebut rukun iman, beriman dengan yang 6 gitu loh Ustaz. Bagaimana artinya kan kita fokus kepada mungkin isme itu sudah masuk ya Ustaz ke dalam relung hati ini karena memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat itu. Kalau yang namanya beragama itu ya waktu kamu sholat, waktu kamu belajar taklim gitu, waktu berdagang kita bermuamalah itu terpisah dari kalau kita ngomong, kamu bolak-balik ngomongnya Allah melulu, ngomong mati melulu, ngomong ini. Sepertinya berbeda banget gitu loh Ustaz. Itu yang saya merasakan ternyata iman itu tidak demikian gitu loh. Iman itu senantiasa mengikuti atau menjadi memang bagian hudalil mutakin itu kan Ustadz gitu loh. Itu loh saya membahasakannya. Hati ini ternyata terbalik semua Ustadz dengan petunjuknya Allah Ta'ala.
Saya Ya. jadi kelu Ustadz membahasakannya. Apa karena saya tidak belajar dari kecil ya Ustadz? Artinya saya bilang, waduh, ini semuanya nggak ada yang sebagaimana Allah inginkan gitu loh Ustadz. Semua belajar melakukan itu atas adhan Sabtu. Sedikit lagi Ustadz ya, saya mau penjelasan Nah, Ustadz. Kata-kata orang kita nih belajar tauhid Ustadz. Yang pernah saya tanya sama Ustadz juga. nah, Untuk disebut namanya ingkar kepada tauhid gitu lah Ustadz. Togo gitu kan Ustadz. nah, Ternyata Ustadz tolong saya dijelaskan. Di surat Al-A'laq itu Allah mengatakan awal-awal ayat itu turun kepada Rasulullah, artinya kan setelah 5 ayat itu kan Ustadz, kemudian kan baru nyambung tuh ayat ke-6-nya. Manusia itu melampaui nah, batas. Kata-kata togo itu kan adalah sesuatu yang melampaui batas ya Ustadz. nah, Apa melampaui saja? batas. Nah. Nah, artinya saya memahami gini, sebelum togo yang kita pahamin berbarok dengannya togut di luar gitu loh Ustadz. Artinya Allah mengingatkan dulu togo itu kepada diri masing-masing, sesuatu apapun yang melampaui batas dalam diri kita. Itu kan Ustadz memahaminya gitu loh. Nah, Ternyata waktu kita belajar, togo itu lebih kepada menunjukkan keluar dengan saya membahasakannya. Apakah karena kajian selalu tematik disampaikan para penyampai awalin dengan surat Al-Baqarah 255, kemudian surat An-Nahl 36 gitu loh Ustaz. Itu memang kan disuruh kita beriman kepada nah, Allah, ya kan? Mengingkarin tauhid gitu kan Ustaz. nah, Apakah dengan 2 ayat ini sehingga ayat-ayat tauhid yang lainnya menjadi hilang gitu loh Ustadz. Artinya kita lebih fokus kepada sana. Ini bagaimana Ustadz memahaminya gitu loh Ustadz. nah. Ya tentu sama dengan pembahasan seperti tadi, pengertian tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tentu kita dalam belajar itu tidak bisa hanya melihat satu sisi saja, tetapi juga harus mempertimbangkan sisi-sisi yang lain. Jadi ketika kita mengamalkan tauhid, mempelajari tauhid, dan mengaplikasikan tauhid itu, tidak bisa hanya tauhid asma wa sifat saja dan menyampingkan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Begitu juga sebaliknya. Tidak bisa kita rububiyah saja, uluhiyahnya disampingkan asma sifatnya, tapi semuanya secara bersamaan. Begitu juga dengan konteks pembahasan yang tadi dibahasakan oleh Bu Meti. Yang togo itu sebenarnya siapa? Ketika kita bahas tentang togo di dalam Al-Quran, Al-Quran membahasakan togo itu ya yang luar dan dalam juga gitu. Maksudnya bukan berarti kita menunjuk di luar kemudian kita merasa aman di dalam. Atau kita kemudian sebaliknya kita hanya fokus di dalam kemudian acuh tak acuh dengan yang di luar. Itu tidak adil. Semua porsinya harus tetap sesuai dengan apa yang Allah Azza wa Jalla tetapkan. Kalau memang di luar itu salah, kita katakan salah gitu. Dengan tidak melalaikan diri kita. Dan ini juga hal yang penting untuk kita perhatikan nih, diri kita nih, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Ya, ini adalah hal yang penting juga untuk kita perhatikan. Tazkiyatun nafasnya, ibadahnya gitu ya, zikirnya, doanya, salat malamnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi tidak ada saling mengecilkan gitu ya. Ya, kita mengecilkan yang di luar ya, kemudian hanya mementingkan kita saja gitu ya, amalan-amalan pribadi gitu ya, kesalahan-kesalahan pribadi gitu ya. Kemudian atau sebaliknya ya, kita mengacuhkan apa yang kita amalkan ya dari berbagai kesalahan yang mungkin kita nilai kecil begitu ya, bukan sesuatu yang membinasakan dan apa, tapi bahwasanya gunung yang besar itu dia ya berawal dari kerikil-kerikil yang kecil gitu ya. Ini juga tidak boleh dikesampingkan. Semuanya harus adil. Porsinya harus sama. Begitu ya. Kita belajar tentang rububiyah, asma wa sifat, uluhiyah. Sebagaimana kita juga mempelajari tentang kekufuran yang ada di orang lain dengan kekufuran yang ada dalam diri kita. Gitu ya. Kenifakan yang ada di orang lain dengan kenifakan yang ada di diri kita. Gitu ya. Kesyirikan yang ada di luar dengan yang ada di dalam juga. Ya. Semuanya harus adil. Sesuai dengan porsinya. Salah juga kalau seandainya kita hanya memfokuskan diri kita dan acuh tak acuh dengan yang lain, itu juga salah. Karena memang ayat-ayatnya jelas. Sebagaimana jelasnya juga kita harus memperhatikan diri kita. Wallahu ta'ala alam. Iya Ustadz Afwan, iya. Artinya bahasanya gini Ustadz. Ternyata kata kafa itu luar biasa ya Ustadz. Nah, Artinya memasuk dalam Islam kafa. Artinya saya membahasakannya satu poin yang paling saya dapat. Kalau saya salah tolong dikoreksi Ustadz. Ternyata
belajar mentadaburin Al-Quran, dan saya meyakini karena di surat Al-A'la itu mengatakan Allah lah yang membimbing kamu dengan rububiyahnya, Allah yang memberikan ilham, Allah yang menuntun kita semua hambanya yang ingin betul selamat. Artinya di sini yang mau disampaikan adalah dengan tadabur Al-Quran secara menyeluruh, karena saya berpikir gini, kenapa ya orang ini pengen cuma satu, padahal ini kan harus menyeluruh tadi yang Ustadz bilang. Yang ini fokus. Nah, Oh iya, saya mengambil contoh Ustadz. Oh iya, Ibnu Qayyim sendiri dengan satu kata itu bisa menjadi satu buku. Artinya topiknya stressingnya di mana gitu ya Ustadz. nah, Kata sabar, dia bisa membuat satu buku. Kata iya karena budo ya karena stain, itu artinya setiap penyampaian ingin stressing di mana gitu ya Ustadz. Sedangkan Al-Quran ini kan harus kita imanin seluruhnya, ya kan Ustadz. Artinya kita kalau nah, belajar langsung ke sumbernya dengan belajar memahami dengan tafsir, dengan mempelajari. nah. Bisa begitu Kak Ustadz? Afan, tadi suaranya putus di saya, Bu Meti. Artinya begini Ustadz, dengan belajar tadabur tuh saya mendapatkan hikmah bahwa dengan kita belajar memasukkan pesannya Allah ke dalam hati itu manfaatnya luar biasa, tentu dengan dibimbing tafsir-tafsirnya ulama Ustadz, bukan dengan ro'yunya kita gitu loh Ustadz. Artinya Nah, yang saya pahami demikian gitu loh Ustadz. sahih. Jadi kalau kita belajar langsung Quran, kita langsung Iya, belajar hadis, heeh, semua pembahasan-pembahasan itu akan kita dapatkan secara menyeluruh gitu. iya, Jadi iya bukan gitu ya tematik Ustadz. ya. Nah, sahih. Iya, artinya tidak tematik. Artinya kalau penyampai kan ngambil itu karena ada maksud stressingnya yang mau dia lakukan. Masing-masing mereka Nah, melakukan apa. Sedangkan kita kan inginnya kan mendapat sesuatu. Jadinya yang dari sini mereka ngambil ini, yang ini begini gitu kan Ustadz. nah, Bahasa saya itu sahih. begitu. Ya begitu ya Ustadz. Nah, sahih. Baik Ustadz. Jazakallah khair barakallahu fiik. Mohon maaf Ibu-Ibu agak sedikit mensimulasikan apa yang disampaikan. Baik, jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Ayub. Mungkin itu menjadi pertanyaan yang terakhir karena waktu menuju jam 2:30. Sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallah khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas waktu yang dan ilmu yang faidah serta nasihat dan telah disampaikan oleh Al-Ustaz Ayub. Semoga Ustaz dan keluarga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang masuk surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Baik, kita tutup majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallah khairan, khairan Ustaz, Ustaz. Abu Arkam, Bu Meti Barakallahu. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. sama-sama.